Oke, untuk pembelajaran hari ini, oke teman-teman, oke selamat datang ya. Kita akan bahas tentang scheduling untuk minggu ini. Oke, sebentar. Scheduling ya. Nah, untuk scheduling sendiri teman-teman seperti biasa ya, bisa melihat resource ya. Sebentar, mungkin saya bukakan dulu ya. Oke, untuk resource teman-teman bisa melihat di osvlsm.org seperti biasa. Oke ya, os.vlsm.org. Ini sudah ada slide tentang scheduling, tapi untuk di osvlsm.org ini ada di minggu 8 ya, di minggu 8. Nah, sebenarnya yang ingin saya lebih tekankan, mungkin ini hanya sebuah pointer ya. Nah, yang slide yang lebih detail itu ada di slide Silbersat. Ada di mana? Ada di sini ya. ETC ini kan OSC 10, OSC Silbersat. Nah, ini ada di sini, slides. Nah, itu nanti teman-teman bisa melihat di chapter tentang scheduling, ada di sini ya. Chapter 5 ya, slide nomor 5. Oke. Oke, nanti bisa mengakses ke sini ya lewat osvlsm.org ya, ada di bagian slides ya, slide yang ini ya, yang di bawah, yang di ETC, slide Silbersat itu di nomor slide 5 ya, CPU scheduling. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar tentang proses dan concurrency ya, proses, fork, child proses, parent proses. Kemudian kita belajar tentang thread ya, bikin thread, kemudian synchronization menggunakan semapur. Nah, sekarang di sini kita akan belajar tentang CPU scheduling. Nah, oke, mungkin saya akan ganti share screen-nya ke slide saja ya. Oke. Ya, sebenarnya dari sisi scheduling itu kita bisa pandang scheduling itu dengan dua view ya, dengan dua kacamata ya. Yang pertama adalah view detail atau zoom in, kita melihat secara detail bagaimana proses scheduling itu dilakukan. Nah, yang kedua adalah zoom out ya. Jadi garis besar. Jadi secara garis besar dari luar. Jadi kalau ada 3 proses bersama nanti masing-masing dapat alokasi berapa sih? Nah, itu zoom out ya. Oke, kita mungkin bahas dulu yang ini ya. Bahas dulu untuk yang versi zoom in-nya, versi detailnya ya. Oke. Jadi scheduler itu gunanya adalah untuk men-schedule proses-proses yang ingin dijalankan. Nah, mengapa demikian? Mengapa butuh scheduler? Karena kita punya resource yang terbatas ya. Tapi kita punya program atau proses yang jalan itu hampir tidak terbatas. Kita maunya kan semua program bisa berjalan bareng. Nah, padahal resource-nya terbatas. Nah, itu tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu kita membuat ya modul scheduler di OS, di operating system, yang mana berfungsi untuk mengatur siapa yang sekarang jalan, siapa yang harus nunggu dulu, siapa yang akan dikasih I/O, siapa yang akan next dijalankan, dan seterusnya. Nah, itu fungsi scheduler. Oke, secara umum pekerjaan di komputer ya, suatu proses itu punya dua pekerjaan, yaitu CPU dan I/O. Nah, load pekerjaan di CPU biasanya disebut sebagai CPU burst. Kalau load pekerjaan di I/O biasanya disebut sebagai I/O burst. Nah, kebanyakan memang sebenarnya waktu untuk CPU itu memang lebih kecil dibandingkan I/O ya. Jadi memang karena CPU lebih cepat dibandingkan I/O itu pertama. Nah, oleh sebab itu, tapi masalahnya ya untuk CPU itu cuma satu gitu ya. CPU kita di laptop atau di desktop ya cuma satu gitu ya. Meskipun ada beberapa core. Nah, oleh sebab itu yang butuh diatur dengan lebih detail, lebih teliti ya sebenarnya CPU gitu. Oke ya, ini CPU burst ya, waktu sebuah proses dijalankan di CPU. Nah, jadi bisa dikatakan atau kita bisa anggap sebagai beban pekerjaan di CPU. Dia butuh di run berapa lama. Nah, gitu. Oke, nah ini ternyata CPU burst itu ya kurang lebih 0 sampai 8 milisecond. Setelah itu ya cuman dikit aja yang ada gitu. Oke, kemudian ada dispatch latency ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa ketika proses dari ready ya, ready sampai di run ya, jalan ya, di execute. Nah, itu ada latency ya. Jadi waktu proses masih ready lalu dijalankan itu ada latensinya. Nah, itu disebut sebagai dispatch latency gitu. Kemudian nah, tujuan dari scheduler ya, kita bisa measure ya performa dari scheduling, yaitu kita bisa measure, bisa ukur dari 5 kriteria berikut.
CPU utilization, throughput, turnaround time, waiting time, dan response time. CPU utilization itu ya utilisasi CPU, penggunaan CPU, persentase penggunaan CPU. Jadi sebisa mungkin kan kalau kita punya resource CPU ya sebaiknya terutilisasi. Berarti CPU-nya itu sesibuk mungkin, utilisasinya setinggi mungkin. Throughput itu jumlah proses yang selesai, yang komplit ya atau yang selesai dalam satu satuan waktu. Misalnya 1 menit dia selesai berapa proses, 1 jam selesai berapa proses. Nah itu throughput. Turnaround time ya waktu untuk mengeksekusi sebuah proses. Nah jadi ini proses dieksekusi itu berapa waktunya. Nah itu turnaround time. Waiting time, waktu tunggu proses. Jadi sebelum dieksekusi kan proses kadang nunggu dulu, diri di queue. Atau ya pokoknya dia nunggu, entah nunggu untuk I/O, entah nunggu untuk CPU, pokoknya nunggu. Nah itu dia waiting time, ya waktu tunggu. Kemudian respon time, ya waktu yang dibutuhkan oleh sebuah proses untuk memberikan respon kepada user. Nah itu respon time. Nah, logikanya berarti kalau kita ingin membuat scheduling yang bagus, ya berarti memaksimalkan CPU utilization, memaksimalkan throughput, meminimalkan turnaround time, meminimalkan waiting time, dan meminimalkan response time. Ya, gitu ya. Jadi CPU utilisasinya setinggi mungkin, sesibuk mungkin CPU. Throughputnya setinggi mungkin juga. Jadi jumlah proses yang selesai dalam satu satuan waktu setinggi mungkin juga gitu. Turnaround time sekecil mungkin. Kalau bisa proses itu dieksekusi 5 detik aja udah selesai gitu ya, daripada 5 menit gitu. Jadi turnaround time-nya sekecil mungkin. Waiting time-nya juga sekecil mungkin. Nah, sebisa mungkin dia nunggu itu nggak usah lama-lama gitu ya. Jadi total waktu waiting time, waktu tunggunya itu seminimal mungkin. Jadi nggak habis tuh waktu buat nunggu gitu. Respon time juga begitu, sekecil mungkin. Jadi secepat mungkin memberikan respon kepada user. Nah, itu jadi inilah target atau goal yang diinginkan oleh scheduler yang baik atau scheduling yang baik. Next ke algoritma ya, ke algoritma. Oke, algoritma yang pertama adalah first come first serve ya. Jadi siapa duluan dia yang dieksekusi sampai selesai. Berikutnya urut ya, yang datang yang urut berikutnya. Kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini contoh ya, ada 3 proses, P1, P2, P3, ini berstemnya ya, atau beban kerjanya ya, 24 satuan waktu, 3 dan 3 satuan waktu. Nah, mereka datang pada waktu yang bersama, tapi urutannya beda, P1, P2, P3. Nah, sesuai dengan algoritmanya, first come, first serve, ya berarti ini dijalankan dulu, sampai selesai. Oke, P1, setelah itu P2, setelah itu P3. Oke, kita bisa lihat bahwa total untuk mengeksekusi ketiga proses ini 30 satuan waktu. Oke, jadi waktu untuk mengeksekusi tiga proses ini 30 satuan waktu. Tapi kita lihat dari matriks lain, yaitu waiting time. P1 nggak perlu nunggu, waktu tunggunya 0, karena dia datang di saat T0 langsung dieksekusi. P2 nunggu 24 satuan waktu, ya karena dia datang pada saat T0 bersama P1, tapi dieksekusinya di 24, T24 gitu ya. Jadi ya dia harus nunggu 24 satuan waktu. P3 harus nunggu 27 satuan waktu. Dia datang bersama P1 pada saat T0, tapi karena tadi FCFS dia harus nunggu sampai 27 satuan waktu. Nah, rata-rata waiting time-nya berapa ya? 0 tambah 24 tambah 27 bagi 3 sama dengan 17. Oke, ya lumayan besar gitu. Kita bandingkan kalau misalnya urutannya dibalik gitu ya, urutannya diganti ya, urutannya diganti. P2 baru P3 baru P1. Karena mereka datangnya bersamaan ya, cuman beda urutan. Coba urutannya dibalik. P2, P3, P1. Oke, P1 nunggu ya gini ya. P2 3 satuan waktu dijalankan, setelah itu P3, setelah itu P1 24 satuan waktu. Nah, total eksekusi sama 30 ya. Total untuk mengeksekusi ketiganya sama-sama 30. Tapi kita bisa lihat waiting time ya. Untuk P1 dia nunggu cuma 6 satuan waktu. P2 nunggu 0 satuan waktu. P3 nunggu cuma 3 satuan waktu. Rata-ratanya berapa? 6 tambah 0 tambah 3 bagi 3 sama dengan 3. Jauh lebih kecil dibandingkan ini tadi. Ini tadi ya, yang waktu tunggunya sampai 17 ya. Rata-ratanya 17. Nah, dengan dibalik urutannya seperti ini ternyata sudah memberikan efek yang berbeda, memberikan performa yang lebih baik, waiting time-nya lebih kecil. Nah, oleh sebab itu
Nah, FCFS itu rentan permasalahan ini, convoy effect. Jadi proses yang kecil ada di belakang proses yang besar. Ya, seperti ini ya, proses yang kecil P2 dan P3 ini kan kecil ya beban kerjanya. Di belakang proses yang besar. Nah, ini namanya convoy effect gitu. Short process behind long process gitu. Oke, ini algoritma pertama FCFS, pokoknya sesuai urutan gitu ya. First come first serve sampai selesai. Kecuali ada tambahan ya, kecuali ada conditional gitu. Berikutnya SJF ya, shortest job first. Nah, oke, katakanlah ada 4 proses, P1, P2, P3, 4 ya. Ini beban kerjanya, berstemnya 6, 8, 7, 3. Nah, ini di apa namanya dieksekusi sesuai dengan urutan ini, shortest job first, dari yang paling kecil. Nah, P4 berarti ya P4, setelah itu P1, setelah itu P3, setelah itu P2. Nah, oke. Oke ya, jadi P4 dulu. Oke, 3 satuan waktu, habis itu P1 6 satuan waktu dari 3 sampai 9. Setelah itu P3 ya, 7 satuan waktu berarti dari 9 sampai 16. Setelah itu baru P2 terakhir dari T16 sampai T24. Nah, average waiting time-nya berapa? Average waiting time-nya ya kita bisa lihat ya. Untuk P1 dia nunggu 3 satuan waktu. Untuk P2 nunggu 16 satuan waktu. Untuk P3 nunggu 9 satuan waktu. Untuk P4 0 satuan waktu. Dibagi 4 sama dengan 7 gitu ya. Nah, coba teman-teman gunakan FCFS. Ya, saya jamin ya, saya akan jamin bahwa waiting time-nya akan lebih besar atau sama dengan ini. Ya, kemungkinan lebih besar, sama dengan mungkin ya. Tapi kemungkinan yang lebih besar itu yang waiting time-nya lebih besar. Jadi ini SJF ini yang versi efisien ya, versi efisien dari FCFS atau versi efisien dari uh, scheduling yang mana dieksekusi yang kecil dulu, yang short proses dulu, instead of yang long proses gitu. Oke, tapi ada permasalahan. Secara konseptual kita bisa membuat SJF seperti ini, tapi realitanya nggak bisa seperti ini. Mengapa demikian? Karena bursttime ini tidak bisa kita ketahui. Jadi kita tidak bisa mengukur. Kira-kira proses ini nanti butuh waktu berapa lama ya untuk dieksekusi. Nah itu nggak bisa gitu. Kalau FCFS nggak perlu menghitung itu. Ya, pokoknya sesuai urutan aja beres gitu. Tapi karena tadi kita pakai SJF, shortest job first, ya mau nggak mau kita mesti ngitung bursttime. Dan ini mustahil. Bagaimana CPU bisa tahu atau compiler bisa tahu bahwa proses ini nanti runningnya berapa lama gitu. Itu nggak bisa. Kalau dari banyaknya baris program nggak bisa juga gitu. Ada program yang cuma 20 baris tapi isinya loop ya. Loop 3 nested ya. For, dalamnya ada for, dalamnya ada for lagi. Masing-masing pakai Sentinel 100 ya. 100 kali 100 kali 100 berarti. Berapa tuh? 100 kali 100 kali 100. 1 juta gitu ya. 1 juta kali loop ya. Ada apa namanya? Ada program yang baris programnya 100 baris ya. 100 baris tapi itu nggak ada loop. Ya, pastinya tetap lebih lama yang 20 baris tapi 3 kali nested loop. Nested loop tadi ya dibandingkan dengan 100 baris yang tanpa loop gitu. Jadi kita tidak bisa menebak ya burst time atau beban kerja sebuah proses dari code-nya atau dari panjang code-nya. Nah, maka dari itu bagaimana cara menebak burst time? Kita nggak bisa tebak secara pasti, secara eksak ya, tapi kita bisa aproksimasi atau kita bisa namanya prediksi ya, prediksi. Dengan nih tau n plus 1, ya ini notasinya salah, harusnya n plus 1 sama dengan alfa kali tn plus 1 min alfa kali tau n. Oke, tn plus 1 ini adalah prediksi untuk next ya, next cycle, next burst. Nah, sama dengan alfa kali itu bersekarang. Nah, bersekarang kan bisa diketahui ya dari setelah dia dijalankan ya itu diketahui. Sekarang burst time-nya berapa. Nah, kemudian ditambah dengan 1 min alfa ya, 1 dikurangi alfa kali prediksi sebelumnya. Jadi prediksi untuk state yang next sama dengan nilai sekarang, nilai state sekarang ditambah prediksi yang sekarang gitu. Nah, biasanya alfa diset dengan setengah. Jadi setengah-setengah gitu ya. Setengah TN plus setengah tau N gitu. Nah, dengan demikian dengan tebakan seperti ini memang awalnya salah ya, awalnya salah, tapi lama-kelamaan bisa mendekati nilai yang benar gitu. Oke, lama-lama bisa mendekati nilai yang benar gitu. Oke, next ya. Oke. Oke, ini bisa teman-teman bisa baca sendiri.
Oke, next algoritma berikutnya adalah SRTF ya, shortest remaining time first. Ini adalah versi preemption ya, versi preemption dari SJF. Jadi ini adalah mode SJF yang ada preemption. Preemption itu apa? Boleh dijeda di tengah-tengah. Jadi kalau ada proses yang sedang jalan, lalu ada datang proses baru, itu proses yang lama yang jalan boleh dijeda, boleh diinterrupt oleh proses yang baru, lalu digantikan. Nah, itu boleh. Di pause dulu, nanti dieksekusi lagi kapan-kapan. Itu boleh. Nah, oke. Ya, sebentar. Ini saya nulis coret-coret, kelihatan nggak nih? Coba dulu, Pak. Udah nih, saudara saya coret. Oh, nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, sayang sekali. Oke, gimana ya? Ini dari kemarin zoomnya aneh nih. Masa saya coret-coret nggak kelihatan? Ini sudah coret-coret merah sama hijau nih di slide. Kelihatan nggak? Enggak, Pak. Ya udah, oke ya. Begini ya. Ini di ini aja ya, dilihat aja ya. Sebentar. Kalau begini misalnya, bentar ya, kita pakai share desktop. Oke. Ya. Ini kalau gedit saya kelihatan. Halo? Iya, itu kelihatan yang kecil. Oke, kelihatan ya. Ya. Oke, ini nanti saya untuk menggambarkan jalannya proses ini. Oke. Nah, sekarang ya, katakanlah kita punya proses ya P1, P2, P3, P4. Ini arrival time. Jadi proses itu datang pada saat T berapa? Ini P1 datang pada saat T0, P2 T1, P3 T2, P4 T3. Kemudian berstem beban kerjanya ya, beban kerjanya ini 8, 4, 9, 5. Nah, jadi ini saya buat ini ya, discrete seperti ini ya. Oke ya. Oke. Oke ya. Oke. Mungkin begini saja ya. Nah, oke ya. Ini adalah T ya. Ini T ya. T0, T1, T2, T3, T4, T5, T10, T17, T26. Oke ya. Kita gambarkan. Jadi begini ya. Pada saat T0 yang datang adalah P1. Datanglah P1 ya. P1. Nah, otomatis yang dijalankan adalah P1 dong ya. P1 ya. Otomatis yang dijalankan adalah P1. Nah, di saat T sama guys, P1 dijalankan satu satuan waktu di sini ya. Teman-teman bisa lihat di diagram ini satu satuan waktu. Nah, di saat T1 datanglah P2. Nah, ini P2 arrival time saat T1 ya. Jadi di sini datanglah P2 ya, datanglah P2. Oke. Oke, kita ketahui bersama tadi P1 itu berstemnya adalah 8 ya, adalah 8. Ketika sudah dijalankan satu satuan waktu berarti tinggal berapa? Jadi beban kerjanya tinggal berapa? Berstemnya tinggal berapa? 7 ya. 7. Nah, ini saya tulis di bawah ya. Sisa ya, sisa berstemnya P1 itu sama dengan 7. Nah, sedangkan P2 yang barusan datang ya, P2 yang barusan datang di T sama dengan 1 ya, itu dia berstemnya adalah 4. Nah, sesuai algoritmanya shortest remaining time first. Bentar. Oke ya.
sesuai algoritmanya shortest remaining time first. Jadi yang sisanya yang lebih kecil itu yang dijalankan. Nah, berarti di sini P1 yang berstemnya 7 kalah prioritas dengan P2 yang barusan datang karena berstemnya sisanya 4. Bebannya tinggal 4. Berarti yang jalan di sini adalah P2. Nah, di sini jalan P2 ya. P2 jalan. Tetetet sampai sampai T2 ya, sampai T2. Sampai T2. Ini ya, sampai T2. Ini di sini nggak ada T2, nggak dijelaskan. Datanglah P3 ya, datanglah P3. Nah, di T sama dengan 2 ini datanglah P3. Dengan berstem berapa? Berstemnya 9. Nah, P3 berstemnya 9. Tadi ya P2 kan berstemnya 4. Sudah dijalankan 1 satuan waktu, berarti tinggal berapa? Tinggal 3 ya. Tinggal 3. Kan tadi sudah dijalankan 1 kan? Dari T1 ke T2 berarti kan sudah dijalankan 1 satuan waktu, berarti dari 4 tinggal 3. Nah, di sini di-compare lagi ya, P1, P2, P3. Nah, P1, P2, P3. Ternyata yang paling kecil masih P2, jadi P2 jalan terus gitu ya. Oke, P2 jalan terus. Nah, setelah itu di T3 datanglah P4. Nah, di T3 datanglah P4. Ada P4 yang datang. Oke. Nah, P4 tadi berstemnya berapa yang barusan datang? 5. Ya. Oke, P2 sendiri tadi sudah dijalankan 2 satuan waktu ya. Dari T1 sampai T3 berarti tinggal 2 satuan waktu kan ya. Sudah hilang 2 tinggal 2. Nah, oke. Sekarang siapa yang jalan? P1 apa P2 apa P3 P4 sesuai dengan algoritma tadi shortest remaining time first. Ya berarti yang jalan P2 jalan terus sampai T5 sampai habis ya. Sampai habis di sini. Oke, nah di sini digambarkan langsung P2 sampai T5 habis. Tapi ya seandainya di saat P2 tadi jalan, ada proses baru yang datang dengan berstem lebih kecil dari sisa berstemnya P2, ya P2 mau nggak mau akan diganti gitu. Akan diinterrupt, diganti dengan yang lebih kecil, remaining time-nya gitu. Sisa berstemnya yang lebih kecil akan menggantikan yang sekarang jalan gitu. Sebagaimana tadi P2 juga menginterrupt P1 yang masih jalan. Nah, oke, untung ini P2 tidak diinterrupt lagi, jadi dia sampai selesai ya di T5. Nah, di T5 berarti P2 sudah habis ya, sudah habis tinggal 0. Setelah itu siapa yang dieksekusi? Ya di antara ketiga proses yang sisa P1, P3, P4 yang terkecil nilai berstemnya P4. Nah, berarti jalankan P4. Jalankan P4. Oke. Sebanyak berapa? 5 satuan waktu ya sampai 10 ya. Nah, setelah itu habis, ini habis. Setelah itu siapa? P1 ya, P1 sampai T17. Nah, 7 satuan waktu. Setelah itu P1 habis. Setelah itu siapa? P3. Nah, setelah itu P3 sampai 9 satuan waktu ya, 17 sampai 26. Oke. Oke. Ya. Ya kurang lebih begini. Jadi proses ini P1 satu satuan waktu dijeda dengan P2 sampai selesai. Setelah itu P4 baru P1 lagi sisanya tadi 7. Setelah itu baru P3. Nah, ini algoritma shortest remaining time first. Jadi proses yang lagi jalan itu boleh diinterrupt oleh proses baru yang remaining time-nya atau sisa berstemnya lebih kecil gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya juga bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Itu arrival time-nya emang selalu beda 1 detik gitu ya, Pak? Ini contoh kasus saja, contoh kasus saja. Oh ya. Kalau nanti kasusnya P2 datang T4, P3 T7, P4 T8 juga boleh gitu. Oh ya, Pak. Jadi nggak selalu tiap detik ada datang proses baru gitu. Enggak. Ini hanya contoh aja. Oh ya, makasih Pak. Prinsipnya adalah ketika ada proses yang jalan, lalu datang proses yang baru, yaitu dicek siapa yang shortest remaining time-nya lebih kecil. Nah, itu yang akan jalan. Kayak tadi P1 lagi jalan enak-enak ya, P2 datang. Nah, ternyata P2 remaining time-nya lebih kecil, 4:7. Nah, sisanya P1 kan 7. Keinterrupt lah sama P2. Di saat P2 jalan, datanglah P3 dan P4. Tapi
remaining time-nya masih kalah sama P2, masih kalah kecil sama P2, jadi P2 jalan terus gitu sampai selesai. Baru dieksekusi P4, setelah itu P1 lagi, setelah itu baru P3 gitu. Nah, intinya siapa yang remaining time ya, sisa waktunya lebih kecil, sisa beban kerjanya lebih kecil, bisa menginterrupt yang sekarang jalan. Nah, untuk didahulukan. Ini algoritma yang kurang bagus kalau di kehidupan nyata ya. Kalau misalnya kayak orang lagi lagi beli nasi goreng ya, di nasi goreng. Ada orang beli nasi goreng 10 bungkus ya, lagi dibikinin gitu ya. Nah, kebetulan bikinnya satu-satu ya, bikinnya satu-satu. Nah, lagi dapat tiga bungkus ya, jadi 3 bungkus masih 7 ya. Datanglah pelanggan baru yang cuman pesan 1 gitu ya. Pesan dong Pak 1. Nah, itu sama abang nasi gorengnya didahulukan. Nah, nanti baru lanjut yang 7 tadi, yang 7 kurang tadi. Jadi ini algoritma ini bagus untuk komputer, tapi untuk manusia nggak bagus gitu. Oke. Kan bisa marah tuh yang datang duluan, yang pesan 10 bungkus tadi. Oke. Ya, oke. Next ya. Pak, mau tanya dulu Pak. Ya, silakan. Kalau sisa waktunya sama, dia akan menggantikan atau dia akan lanjut? Berarti nanti lihat rule berikutnya. Kalau sama, siapa yang dipilih? Apakah nomor proses yang lebih kecil? Apakah yang sekarang lagi jalan dilanjutkan dulu atau gimana? Nah, itu berarti ada rule berikutnya. Nggak cuman ini aja gitu. Nanti tergantung definisinya gitu. Ya, logika yang paling gampang ya dilanjutkan dulu yang sekarang ya, yang sekarang lagi jalan itu lanjut dulu. Jadi yang sekarang jalan itu hanya digantikan kalau proses yang baru datang itu lebih kecil. Nah, misalnya gitu. Jadi if-nya itu bukan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari aja gitu. Ya, betul. Oke. Paham. Makasih Pak. Izin bertanya Pak, berarti ini masih pakai prediksi burst time kayak yang algoritma sebelumnya ya? Iya betul, karena by default burst time ini impossible to measure ya. Ini hanya bisa dipredik, tidak bisa di-measure benarnya berapa. Kita baru tahu bahwa burst time-nya itu sekian ya setelah selesai gitu. Makasih Pak. Oke, sip. Ya kayak kalau kamu ngeran program, ini selesai berapa detik program ini? Kan ya kamu taunya ketika kamu jalankan dulu gitu kan. Nah, jadi kayak kalau mengukur sebuah instruksi atau sebuah fungsi, nah kan kamu kasih time dulu gitu. Kayak kamu kasih time, nanti dia dieksekusi baru tahu jedanya itu berapa detik gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi sebelum lanjut? Oke, tidak ada ya. Next. Oke, priority scheduling kita bisa gunakan priority ya. Sebenarnya ini idenya mirip seperti tadi, hanya saja kalau yang ini prioritinya berdasarkan remaining time ya. Kalau ini benar-benar ditulis prioritinya. Nah, jadi siapa yang prioritinya lebih tinggi itu didahulukan gitu ya. Oke. Ini mungkin nggak begitu detail ya priority. Mungkin ini ya yang lebih biasa digunakan round robin. Nah, round robin ini idenya adalah giliran ya. Idenya giliran. Jadi kalau ada 4 proses ya, A, B, C, D, katakanlah ya. Nanti A giliran ya. B, habis itu C, habis itu D, lalu A lagi, lalu B, lalu C, lalu D, lalu A lagi dan seterusnya. Pokoknya diputar